Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mindri Sari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Muhammadiyah Polehari. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.2. Sebelum kegiatan inti, I will say thanks a lot for fasilitator Dr. Heni Mariani MPD. Semoga sehat selalu Ibu, dan kepada pendamping praktik Ibu Nurjayati MPD, semoga juga sehat selalu. Pada modul 3.2 ini isinya adalah peran pemimpin dan bisa memetakan aset berbasis kekuatannya baik pada diri sendiri maupun sekolah dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Ada 4 pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid yang berkualitas. Dan yang ketiga, memberikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang didapatkan sebelum selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan yang terakhir, menceritakan bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah pada diri setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Pada pertanyaan pemantik yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Jawabannya adalah sumber daya sebagai suatu komunitas sekolah adalah suatu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri. Dalam pengelolaan sumber daya oleh pemimpin pembelajaran dalam memanfaatkan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dikelola dengan baik oleh seseorang pemimpin pembelajaran. Pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah menjadi modal utama dalam membangun kekuatan atau potensi dalam ruang lingkup keluarga sekolah, lingkungan, masyarakat yang bermuara pada kebermanfaatan bagi peserta didik. Selanjutnya, kekuatan atau potensi sumber daya yang ada di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengimplementasikan kekuatan tersebut melalui konsep 7 modal utama yang terdapat di sekolah, yakni yang pertama modal manusia, yang kedua modal fisik, yang ketiga modal sosial, keempat modal finansial, kelima modal politik, keenam modal lingkungan alam, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Pengelolaan 7 modal utama oleh pemimpin pembelajaran sebagai aset atau kekuatan sekolah, pemimpin pembelajaran juga harus dapat memanfaatkan pendekatan berpikir dalam pengelolaan aset. Pendekatan berbasis aset adalah memusatkan pikiran pada kekuatan yang positif. Nah, pada slide sebelumnya kita sudah membahas tentang 7 aset utama, yaitu yang pertama modal manusia, yang kedua modal fisik, yang ketiga modal sosial, yang keempat modal finansial, yang kelima modal politik, yang keenam modal lingkungan alam, dan yang ketujuh modal sosial budaya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang 7 modal utama. Nah, bagaimana sih hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid yang berkualitas? Oke, baiklah. Bila kita sudah bicara mengenai mengidentifikasi 7 sumber daya utama yang tadi disebutkan, nah, itu merupakan sumber kekuatan kita untuk merencanakan pembelajaran yang berpihak dengan murid. Misalnya, kita harus tahu karakteristik murid dalam pembelajaran, kemudian fasilitas yang ada di sekolah, kemudian juga kekuatan yang dimiliki oleh guru, lingkungan sekitar sekolah yang bisa dijadikan sumber belajar, serta finansial mendukung pembelajaran berlangsung dengan lancar, termasuk agama dan budaya di sekitar lingkungan, semua dapat kita manfaatkan sebagai sumber pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya pembelajaran yang berkualitas. Untuk pertanyaan selanjutnya, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang didapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak.
Modul 1.1 yaitu refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, pemetaan potensi yang bisa disesuaikan untuk menuntun siswa sesuai kodratnya. Yang kedua adalah modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, kompetisi atau kemampuan untuk merefleksikan, membuat inovasi dan kreativitas, serta berkolaborasi dalam mendukung kesadaran pemimpin pembelajaran dalam melihat aset yang ada. Yang ketiga, modul 1.3, visi guru penggerak, konsep Bagja digunakan untuk memulai perencanaan dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Dan modul 1.4, budaya positif, memetakan potensi atau aset adalah salah satu cara berpikir positif dalam perencanaan pengembangan sumber daya. Dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, dalam penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi guru bisa memetakan minat dan bakat murid sesuai dengan aset yang ada. Yang selanjutnya, modul 2.2, keterampilan sosial dan emosional, kompetensi atau kemampuan guru dalam keterampilan sosial dan emosional dalam memaksimalkan pembinaan siswa sebagai aset sekolah. Modul 2.3, coaching, teknik, prinsip, dan langkah-langkah coaching bisa dilakukan guru untuk menggali kemampuan dan kemandirian coachi sebagai aset sekolah dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan menerapkan konsep paradigma dan nilai kebaikan bersama, serta penerapan 9 langkah pengambilan keputusan, maka pengelolaan aset dapat lebih optimal. Untuk pertanyaan pemantik yang terakhir, yaitu menceritakan bagaimana hubungan sebelum dan sesudah mengikuti modul ini. Setelah itu, pemikiran apa yang sudah berubah, dan setelah mengikuti proses pembelajaran modul ini. Nah, di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama, awalnya sebelum mengenal modul ini saya berfokus pada kekurangan, dan setelah mengenal modul ini saya berfokus pada kekuatan. Yang kedua, sebelum mengenal modul ini cenderung menerima apa adanya kekurangan dan tidak ada optimis dalam hal memajukan sekolah. Namun setelah mengenal modul ini saya optimis pada sebuah kelebihan, pada sebuah yang kita punya. Yang ketiga adalah sebelumnya saya belum sepenuhnya mengenali aset yang ada. Saya tidak terlalu peduli dengan aset yang ada saya miliki. Setelah mengenal modul ini, saya bisa mengidentifikasi aset atau modal yang saya miliki atau sekolah saya miliki. Yang keempat adalah berpikir berbasis masalah. Sebelumnya saya hanya berpikir kepada masalah saja, dan ternyata setelah saya mempelajari modul ini, saya tidak berbasis masalah lagi tapi berbasis aset yang dimiliki. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Setelah itu juga ketemu lagi pada modul 3.3.